Halo, selamat pagi nak. Selamat bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Gimana kabar kalian hari ini? Pasti luar biasa bukan? Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan nak. Kita kan sama-sama masuk di dalam pembelajaran kita, yaitu pada saat hari ini pendidikan agama Kristen khususnya untuk kelas 10. Materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Oke, kalian simak baik-baik ya. Baiklah. Oke, nak, hari ini kita akan membahas yaitu tentang menjadi manusia yang bertumbuh dewasa. Oke? Ya, kalian perhatikan. Kompetensi dasar yang akan dicapai apa aja sih? Jadi kalian diharapkan bisa mensyukuri karunia Allah karena kalian sudah bertumbuh menjadi sebagai pribadi yang dewasa. Jadi kalian bukan lagi kanak-kanak, tapi kalian menjadi pribadi yang bertumbuh menuju pada kedewasaan. Oleh sebab itu, bersyukurlah kepada Tuhan atas semua rahmat, karunia dan anugerah yang Tuhan berikan. Next berikutnya, yaitu mengembangkan perilaku sebagai pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Jadi melalui pembelajaran ini, kalian diharapkan untuk kalian juga perilaku kalian, sikap kalian, itu pun harus berkembang, bertumbuh, mencerminkan satu sosok yang bertumbuh dewasa. Berikutnya, kalian diharapkan bisa mengidentifikasi ciri-ciri pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Dan selanjutnya, kalian juga harus bisa menunjukkan ciri-ciri orang yang bertumbuh dewasa itu seperti apa sih? Dewasa dalam hal jasmani, dewasa dalam aspek emosi, aspek sosial, dan yang lainnya yang nanti kita akan pelajari. Oke, next berikutnya. Apa sih tujuan pembelajaran kita pada saat hari ini? Kalian perhatikan ya nak ya. Yaitu yang pertama, kalian mampu mengalami proses pertumbuhan sebagai pribadi yang dewasa dalam segala aspek. Jadi diharapkan kalian mengalami proses pertumbuhan itu. Bukan hanya sebagai teori materi kita, tapi kalian mengalami proses pertumbuhan sebagai pribadi dewasa. Bukan hanya di satu aspek saja loh ya. Bukan hanya badan yang bertumbuh semakin besar, tetapi pikiran tidak. Bukan. Tetapi yang diarahkan melalui pembelajaran saat ini, bagaimana kalian mampu mengalami proses itu menjadi pribadi yang dewasa dalam segala aspek. Bukan satu aspek, bukan dua aspek, tapi dalam segala aspek. Oke, berikutnya nak, kita akan melihat berikutnya yaitu, nah kalian perhatikan ini. Apa yang kalian pikirkan ketika kalian melihat gambar ini nak? Ya, ganteng, cakep, bersemangat muda, atau apa yang kalian pikirkan? Simak baik-baik. Oke, Bu Ilu ingin bertanya, mungkin ada kalian yang menjawab, wah Bu itu kok wajahnya sudah tua, tapi kok masih memakai pampers ya Bu? Tubuhnya kok sikapnya seperti anak kecil ya Bu? Oke, ini yang Bu Ilu ingin tanyakan kepada kalian. Apakah ini arti dewasa? Apakah dewasa ditentukan oleh usia nak? Ini yang perlu kalian pahami, bahwa dewasa tidak ditentukan oleh usia. Mengapa demikian? Perhatikan, mungkin ada banyak orang-orang yang usianya sudah banyak, tetapi sikap hidupnya belum dewasa. Nah, apa sih arti dewasa? Ini yang kalian harus mengerti, bahwa yang harus kalian pahami di sini, dewasa itu bukan satu otomatis mengikuti usia, tidak. Perhatikan, untuk menjadi tua itu adalah otomatis nak. Tetapi untuk menjadi dewasa tidak bisa otomatis. Untuk menjadi dewasa itu adalah sebuah pilihan. Jadi ini yang harus kalian mengerti.
Ketika seseorang menjadi tua, seperti misalkan Bu Iluh ya nak ya, tentu berbeda dengan kalian. Dari kulit saja sudah terlihat. Kalau usia kalian kulit wah masih kinclong-kinclong, masih mulus-mulus. Tetapi ketika menjadi semakin tua, maka kulit itu akan menjadi semakin keriput. Mungkin ada flek hitam, mungkin ada berbeda dengan kulit ketika masih remaja. Nah, itu secara otomatis nak, meskipun mungkin rambut sudah memutih, disemir, ditoning. Oke, Bu Ilu ingin tanya, apakah toning, cat, semir bisa menjadi permanen? Tentu tidak bisa. Pasti akan menjadi luntur setelah sekian waktu lamanya. Nah, ini membuktikan apa? Tua itu otomatis, tidak bisa dipungkiri bahwa setiap manusia pasti akan menjadi tua. Tetapi hal yang perlu kalian perhatikan, untuk menjadi dewasa itu bukan otomatis ya nak. Untuk menjadi dewasa itu adalah sebuah pilihan. Jadi mari kita mau berusaha bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa. Oke, bisa kalian pahami ya bahwa untuk menjadi tua adalah otomatis anugerah Tuhan, karunia yang Tuhan berikan melalui usia yang semakin bertambah. Tetapi untuk menjadi dewasa adalah sebuah pilihan. Kalian mau dewasa atau tidak tergantung pada masing-masing pribadi. Oke, next berikutnya. Perhatikan. Di manakah letak posisi kalian saat ini? Ya, next. Nah, ini adalah fase pertumbuhan manusia. Ketika dia berumur 1 sampai 2 tahun, dia mulai beradaptasi, mengenal angka, kemudian dia bertumbuh dari umur 2 tahun ke umur berikutnya, pasti ada perkembangan di situ. Yang dulunya belum bisa membaca, baru melihat angka, baru melihat huruf, tetapi akhirnya ketika ia sudah mencapai, udah mulai bersekolah, udah di TK, mulai bisa membaca, dan itu terus alami pertumbuhan. Ini bukti bahwa manusia ada fase pertumbuhannya, termasuk kalian. Nah, berikutnya, secara ringkas dapat disimpulkan seperti ini. Kalian perhatikan. Ada 5 tahapan di sini ya nak ya. Ada usia kanak-kanak. Nah, kemudian ada usia anak-anak. Oke, kemudian menjadi remaja, menjadi dewasa, dan menjadi tua. Nah, saat ini kalian pasti sudah mengalami fase-fase tersebut, kecuali 2 fase terakhir. Nah, perhatikan nak. Dalam fase-fase ini ada pertumbuhan tentunya, ada perkembangan tentunya. Dan ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kita bukan hanya bertumbuh secara fisik, kita bukan hanya bertumbuh secara badan tambah besar, berat tambah banyak, tambah tinggi, bukan hanya seperti itu. Tetapi ada pertumbuhan-pertumbuhan yang lain, kedewasaan yang lain yang Tuhan inginkan keluar dari kehidupan kita. Oke, kita akan melihat. Ayo sama-sama kita mengenali diri sendiri ya nak ya. Nah, kalian pahami tumbuh kembang masa remaja kalian. Seperti apa sih masa remaja kalian ketika kalian ada di SD, SMP, sudah mengenal masa pubertas kan kalian? Wah, kalau ketemu dengan seseorang lawan jenis, wah rasanya seperti bunga-bunga itu melayang dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bagian dari perkembangan manusia. Oke, Bu Iluh tidak bahas itu dulu. Nanti pasti banyak pertanyaan. Boleh pacaran gak sibuk dan lain sebagainya. Ya, kita akan fokus dulu pada materi kita ini. Oke, next berikutnya. Nah, ini adalah salah satu contoh dewasa dalam aspek jasmani.
Yaitu apa? Tentang tubuh kita. Tentunya dari ketika kita masih kecil, ketika kita menginjak pada usia remaja, tentu ada perbedaan-perbedaan, ada perkembangan-perkembangan di dalam kedewasaan jasmani. Kalian pasti bisa menyebutkan, misalkan perbedaan perkembangan dewasa jasmani untuk wanita dan untuk pria. Pasti kalian alami. Mungkin dulu ketika SD ya wanita belum mengalami menstruasi, tetapi saat ini kalian sudah alami itu. Bagi yang pria, dulu ketika lahir, ketika SD belum tumbuh tuh yang namanya jakun. Nah, ketika mulai SMP, SMA itu akan semakin nampak dan akan semakin terlihat. Juga perbedaan suara dan lain sebagainya. Ada banyak perkembangan atau perubahan yang terjadi ketika kalian menginjak pada usia dewasa. Nanti kita akan identifikasi satu persatu. Oke, kita perhatikan berikutnya. Nah, buat kamu apa sih arti remaja? Oh, remaja itu saatnya senang-senang, Bu. Remaja itu saatnya ya hidup mencari jati diri, Bu. Oke, bisa kalian simpulkan seperti itu. Tapi perlu kalian perhatikan bahwa usia remaja itu adalah usia yang labil, nak. Kenapa? Karena disitulah pencarian jati diri kalian. Ketika kalian salah bergaul, ketika kalian salah di dalam kalian untuk memiliki teman, atau kalian salah di dalam kalian bertindak, itu akan membawa kalian, membentuk karakter kalian menjadi remaja yang salah. Remaja yang salah dalam pergaulan. Bukankah banyak contoh kehidupan nyata yang kalian bisa lihat? Anak-anak remaja yang mereka akhirnya apa? Salah pergaulan, mereka terjebak di dalam drugs, narkoba, obat terlarang. Tidak sedikit remaja yang akhirnya apa? Masih SMP, sudah hamil di luar nikah. Mengapa itu terjadi? Karena tidak menggunakan masa remajanya dengan hidup takut akan Tuhan. Tapi beda, kita, kalian khususnya, kalian adalah remaja yang harus hidup takut akan Tuhan. Kalian adalah usia remaja yang harus mempercayakan hidup kalian kepada Tuhan. Tetapi saat ini kita melihat, masihkah kalian di usia remaja? Masihkah kalian di fase ini? Nah, perhatikan bahwa saat ini kalian sudah masuk di SMA Negeri 1 Ungaran. Kalian bukan lagi remaja, nak. Tetapi kalian sudah bertumbuh menuju pribadi yang dewasa. Ini perlu kalian camkan. Perlu kalian renungkan dalam setiap pribadi kalian. Bahwa kalian bukan lagi remaja, bukan lagi kanak-kanak, yang istilahnya anak-anak yang sesukanya sendiri. Tetapi kalian di sini sudah bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa. Perbedaannya apa sih antara remaja dan bertumbuh untuk menjadi pribadi yang dewasa? Kita akan melihat. Nah, oke, berikutnya. Dewasa apakah? Dalam perspektif iman Kristen, dewasa itu seperti apa? Kalian perhatikan ya. Oke, yuk kita akan baca di dalam Pengkhotbah 12 ayat yang ke-14. Iya, Pengkhotbah 12 ayat yang ke-14, perhatikan, nak. Sebelumnya kita akan baca di Pengkhotbah 11 ayat 9 dulu ya. Pengkhotbah 11 ayat 9 dulu. Kita akan baca dulu di Pengkhotbah 11 ayat yang ke-9. Bu Ilu akan bacakan bagi kalian sebelum kita membaca Pengkhotbah 12 ayat 14. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah, karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Allah kita Allah yang luar biasa, nak. Allah yang baik. Dia berikan kebebasan.
Dia berikan keleluasaan. Bersukarialah hai pemuda dalam masa mudamu. Tuhan memberi kebebasan kepada kalian. Turuti keinginan hatimu, turuti pandangan matamu. Tetapi ayat ini tidak berhenti sampai di situ. Perhatikan, tetapi ketahuilah ya bahwa semuanya itu akan membawa engkau kemana, nak? Pengadilan. Pengadilan apa? Tentunya ke pengadilan Allah. Untuk apa Allah membawa kita ke pengadilan? Pengkhotbah 12 ayat 14 itu menjadi jawaban. Oke, kalian coba baca Pengkhotbah 12 di dalam ayat yang ke-14. Perhatikan. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi nak, kenapa kita harus dibawa ke pengadilan Allah? Perhatikan ini. Kenapa kita harus dibawa ke pengadilan Allah? Karena disitulah Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kita dengan perbuatan kita. Apakah perbuatan yang tersembunyi, yang tidak diketahui oleh papa mama, yang tidak diketahui oleh bapak ibu guru, yang tidak diketahui oleh siapapun? Tuhan tahu enggak? Tuhan tahu. Disitulah kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Dalam ayat ini dikatakan, apakah itu perbuatan baik ataupun jahat? Kita akan diperhadapkan pada pengadilan Allah. Nah, perhatikan. Next, layar ini. Untuk apa kita diperhadapkan ke pengadilan Allah? Yaitu, kita harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita. Nah, disinilah nak, kita harus memiliki kedewasaan. Kita dituntut menjadi pribadi yang dewasa mulai saat ini. Karena setiap perbuatan kita harus kita pertanggungjawabkan di pengadilan Allah. Tanpa terkecuali, Tuhan mengenal kok nama kita satu-satu. Tuhan mengenal nama kalian. Tuhan memiliki catatan-catatan pribadi tentang apa yang kita lakukan yang berkenan kepada Tuhan ataupun yang tidak berkenan. Dan itu akan dibawa ke pengadilan Allah nanti. Untuk apa? Kita mempertanggungjawabkannya. Nah, oleh sebab itu nak, mari kita mau pahami. Apa sih arti dewasa dalam perspektif iman Kristen melalui kedua ayat tadi? Dewasa dalam perspektif iman Kristen yaitu satu sikap yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perkataan, pikiran, hati, dan perbuatan di hadapan manusia, terlebih di hadapan siapa? Tuhan. Ini sangat penting nak. Kalian sebagai orang-orang yang bertumbuh menuju dewasa, kalian harus mengerti apa sih arti dewasa dalam perspektif iman Kristen, dalam sudut pandang iman Kristen. Dewasa dalam sudut pandang iman Kristen yaitu sikap yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perkataan kita, pikiran kita, hati kita, perbuatan kita di hadapan orang tua, di hadapan bapak ibu guru, di hadapan sesama manusia, dan terlebih di hadapan siapa? Tuhan. Ini yang perlu kita pahami. Sehingga ketika kita memahami definisi dewasa dalam perspektif iman Kristen, itu akan membuat kita memahami bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus berkata-kata. Ingat bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, Tuhan juga mendengar. Oleh sebab itu, mari kita mau berusaha memiliki kedewasaan. Miliki perkataan yang baik. Hayo, siapa yang masih memiliki perkataan-perkataan yang kebun binatang mungkin keluar dari mulutmu? Engkau harus berubah. Saat ini engkau sudah bertumbuh dewasa.
miliki perkataan yang dewasa, miliki pikiran yang dewasa, miliki hati yang dewasa, miliki sikap yang dewasa. Sehingga ketika sikap hidup kita dapat dipertanggungjawabkan, baik di hadapan manusia, terlebih di hadapan Tuhan, disitulah Tuhan temukan kita menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa. Oke, ya, Bu Ilu yakin kalian sudah pahami ya arti dewasa dalam perspektif iman Kristen. Nah, oke, berikutnya kalian simak ini. Dalam perkembangan menuju kedewasaan, aspek apa saja sih yang dimiliki oleh manusia? Yang pertama, aspek jasmani. Tadi sempat Bu Ilu singgung di depan tadi. Kalian dapat identifikasi lebih lanjut. Yang kedua, ada aspek moral di situ. Yang ketiga, ada aspek emosi. Yang keempat, ada aspek intelektual. Yang kelima, ada aspek sosial. Dan yang keenam, ada aspek spiritual. Nah, kalian silahkan pelajari di sini, nak. Ya, perkembangan manusia dalam berbagai aspek ini. Kalian bukan lagi remaja, tetapi kalian sudah bertumbuh menuju dewasa. Mungkin kalian sempat ada yang berpikir, Bu Ilu, kenapa kok di SMA kok beda ya dengan di SMP? Di SMA pembelajaran kok rasanya agak berat. Kenapa Bapak Ibu Guru tidak harus menerangkan dulu sehingga kami tidak terlalu paham dengan materinya? Nah, ini adalah bagian dari proses pendewasaan. Kalian harus berpikir secara dewasa. Ketika ada hal-hal yang kalian belum pahami, memang disinilah kalian tidak tergantung kepada Bapak Ibu Guru melalui penjelasan-penjelasan yang disampaikan. Tapi kalian harus mencari apa sih yang kalian ingin mengerti, apa sih yang ingin kalian pahami. Kalian harus mencari sendiri. Kalian bisa browsing, kalian bisa bertanya. Kalian harus aktif di sini. Nah, ini adalah salah satu proses untuk kalian menuju pada dewasa. Jadi Bu Ilu sangat berharap kalian tidak mengeluh dengan apapun itu. Karena kalian saat ini sedang menjalani proses menuju kedewasaan. Nah, oleh sebab itu anak-anakku yang terkasih, marilah kita mau belajar. Bukan lagi kita hidup sebagai manusia yang sekedar jalan di tempat. Kita bukan sekedar sebagai manusia yang maunya ya hanya begitu-begitu saja. Tetapi kalian berusaha, kalian bangkit. Kalian adalah anak-anak yang bertumbuh menjadi dewasa. Jadi tinggalkan sifat-sifat kekanakanmu, tanggalkan karakter-karakter yang gak baik. Tetapi kalian harus berubah menjadi anak-anak yang bertumbuh dewasa, memiliki karakter-karakter yang baik, memiliki sikap hidup takut akan Tuhan, memiliki sikap yang percaya sungguh kepada Tuhan. Jadi kalian harus perhatikan, kalau yang dulu-dulunya kalian jarang beribadah, jarang berdoa, jarang bersekutu dengan Tuhan, itu bukan zaman kalian lagi. Kalian sudah bertumbuh menjadi dewasa. Perhatikan ini. Ya, kalian sudah bertumbuh menjadi dewasa. Jadi kalian harus memiliki sikap hidup yang dewasa. Berubah apa yang tidak baik. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, ubah aku Tuhan. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Kalau hari lalu aku masih seperti kanak-kanak. Aku masih seperti anak kecil. Suka ngambek kepada orang tua mungkin ketika keinginanmu tidak terpenuhi. Suka marah, mutung sama Tuhan. Atau kalian lebih sibuk dengan diri kalian sendiri. Itu bukan mencerminkan pribadi yang bertumbuh dewasa. Saat inilah waktu untuk kalian berubah. Waktu untuk kalian masuk di dalam proses pendewasaan. Ingat nak, bahwa dewasa bukan otomatis. Kalian tidak bisa memiliki kedewasaan secara otomatis. Dewasa adalah sebuah pilihan yang perlu tindakan. Kalian harus bertindak. Kalian harus memilih, Tuhan, aku mau tinggalkan hal yang tidak baik. Tuhan, aku mau tanggalkan sifat kekanak-kanakanku. Aku mau berubah Tuhan menjadi anak yang dewasa. Aku mau tanggalkan kenakalanku di masa SMP. Aku mau tanggalkan perkataan-perkataan kotorku yang pernah kuucapkan. Aku mau berubah menjadi pribadi yang dewasa di
di dalam Tuhan. Oke nak, Bu Iluh kira cukup sampai di sini untuk penjelasan tentang materi hari ini. Biarlah ini dapat menjadi pemahaman bagi kalian untuk kalian bertumbuh menjadi dewasa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah ini dapat memotivasi, membuat kalian semangat untuk kalian bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa. Sekian, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.